Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Selama Vien Commander mengejar Long Hao Chen, mantra Yating mulai menunjukkan kekuatannya. Bola cahaya yang sangat besar muncul satu demi satu dari langit, langsung menuju inti iblis. Tujuan mereka adalah kelompok iblis neraka. Mantra yang tiba-tiba kekuatannya yang mencapai puncak langkah ke-8, keduanya membuktikan kegunaannya. Pada saat itu mulai turun, bahkan Raja Iblis yang memimpin kelompok itu tampak terkejut. Sihir tidak sama dengan metode pertarungan lainnya. Untuk itu diperlukan nyanyian, baik untuk manusia atau iblis. Dia tidak menyangka akan berhadapan dengan mantra yang begitu tiba-tiba. Bahkan Komandan Vien tahap ke-8 pun tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya, atau menjadi sasaran dari mantra sekuat itu. Kali ini, kekuatan langkah ke-9 ditampilkan secara menyeluruh. Meskipun Raja Iblis menyadari fakta bahwa jika iblis neraka bekerja sama, menolak mantra ini tidak akan menjadi masalah, dia tidak ingin mengambil risiko. Jika meteor cahaya ini mencapai peringkatnya, kerusakannya akan menjadi bencana besar, jadi dia segera turun tangan, berencana untuk mencegat mantra kuat itu sendiri. Meskipun meteor cahaya memiliki jangkauan terbatas, namun tidak dibatasi oleh arah. Ini adalah versi yang diperkuat dari mantra Light Meteor yang digunakan oleh Yating sebelumnya, atau lebih tepatnya versi yang dibatasi areanya. Kesembilan meteor tersebut jauh lebih kecil dari meteor cahaya asli, namun jika digabungkan, kekuatan ledakannya jauh lebih besar, dan area pengaruhnya menjadi sangat besar. Dengan dukungan dari energi spiritual Long Hao Chen, Yating menggunakan mantra cahaya ofensif ini dengan efek area yang sangat besar melebihi peringkatnya sendiri. Raja Iblis bergegas ke sana. Saat tubuhnya mulai berjalan, ia bersinar dalam cahaya keemasan gelap, dan sayap besar di punggungnya terbentang, mengepak dengan keras. Segera, pedang emas gelap besar muncul di tangannya. Pedang besar ini berkilauan dengan kilau oranye, secara tak terduga menunjukkan identitas peralatan epic tier berelemen kegelapan. Di antara iblis, peralatan semacam ini bahkan belum tentu tersedia untuk Dewa Iblis. Dari sini, status Raja Iblis ini dapat disimpulkan. Segera, meteor pertama yang jatuh terhenti, tiba-tiba meledak, memercik ke segala arah seperti hujan cahaya. Tapi ini hanyalah permulaan. Iblis di belakangnya hanya melihat sosok yang penuh kekaguman, tiba-tiba berpindah dari satu titik ke titik lain di udara, tanpa hambatan sama sekali. Setiap gerakannya menghasilkan kilatan cahaya, menyebabkan meteor emas berhenti dan meledak. Meskipun udara masih dipenuhi dengan hembusan cahaya yang kuat, esensi cahaya tidak bersentuhan dengan iblis manapun di bawah. Pada saat Raja Iblis menebas meteor emas terakhir, seluruh langit berkilauan dalam warna emas. Formasi meteor emas adalah mantra hebat asli, yang ditujukan pada area yang luas. Meskipun Raja Iblis, dalam kapasitasnya sebagai langkah ke-9, berhasil memblokirnya sepenuhnya, dia harus terengah-engah kesakitan setelah pertempuran kecil itu. Memang benar, formasi meteor emas telah rusak, tidak ada satupun yang mencapai tujuannya. Namun dari ledakan meteor yang berturut-turut, yang masing-masing membawa esensi cahaya dalam jumlah besar, bagaimana mungkin fluktuasi yang disebarkan tidak terlalu kuat? Light Meteor tidak sesederhana mantra yang membawa kekuatan Yating. Ia menyerap sejumlah besar esensi cahaya dari area tersebut, sebelum membiarkannya meledak dalam bentuk serangan tirani. Ia meminjam kekuatan dari kekuatan surga. Mantra tingkat ini biasanya kemungkinan besar akan gagal karena akumulasi energi cahaya yang panik, apalagi situasi di mana mantra itu ditembakkan dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, meskipun Raja Iblis menyebabkan meteor meledak, mereka masih belum bisa dinetralisir. Esensi cahaya yang kuat melonjak di langit, berfluktuasi, turun dalam bentuk titik cahaya mikroskopis yang menakjubkan. Ini adalah lautan titik cahaya yang sangat merusak. Tentu saja, Raja Iblis dari langkah ke-9 tidak merasakan bahaya apapun, tetapi beberapa iblis yang lebih lemah pasti merasakan ancaman tersebut. Pada saat badai esensi cahaya muncul, jumlah iblis di langit hanya sedikit, tetapi sebagian besar terdiri dari dua kelompok, pembawa iblis dan utusan iblis.
Pada awalnya, ketika Long Hao Chen dan Yating mendiskusikan mantra ini, mereka sebenarnya tidak menyangka mantra ini akan membawa banyak kerusakan pada iblis. Rencana utamanya adalah menunda iblis melintasi gunung. Dengan pemahaman dan kepercayaannya pada pengawal suci ke-9, dia percaya bahwa dia pasti akan menunjukkan penampilan yang lebih mengguncang bumi daripada Yating setelahnya, yang pasti akan mengakibatkan terhentinya waktu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia menganggap mantra Yating sebagai cara untuk memusnahkan sebanyak mungkin pasukan pendukung mereka yang terdiri dari utusan iblis dan pembawa iblis. Faktanya, hal itu ternyata berhasil. Raja Iblis benar-benar mencegat meteor cahaya, untuk mencegah iblis neraka di bawah menderita kerusakan. Tapi dia kehilangan 2/3 dari utusan iblis dan pembawa iblis dalam prosesnya, dalam kekacauan yang terbentuk dari esensi cahaya. Bahkan utusan iblis yang masih hidup sebagian besar terluka parah. Dan ini adalah untuk mereka yang paling beruntung, yang berada di pinggiran wilayah tersebut. Didorong oleh 4 sayap di punggungnya, Long Hao Chen berbelok, tiba-tiba menuju ke atas, sebelum menyapu Vien Commander di punggungnya. Segera, tubuhnya berkedip 4 kali berturut-turut, mengubah arah di udara setiap saat, membuat serangan Komandan Vien di jalurnya tidak berhasil. Detik berikutnya, sayap di sisi kirinya tiba-tiba menghilang, dan kedua sayap di sisi kanannya mengepak dengan kekuatan yang besar, seolah-olah tubuh Long Hao Chen lepas kendali, berputar-putar di udara. Sementara itu saat dia berputar, Arya dari Dewi Cahaya muncul di tangannya, menyapu secara horizontal untuk menikam Komandan Vien. Jangan terlalu mementingkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Faktanya Komandan Vien tidak memiliki sarana untuk mengejar Long Hao Chen. Dalam aspek kemampuan terbang, dia kurang 1 mil dibandingkan dengan Long Hao Chen. Dalam kecepatan penerbangan lurus, 4 sayap Long Hao Chen tidak membuatnya lebih rendah, dan itu belum lagi fakta bahwa Long Hao Chen memiliki banyak teknik terbangnya. Pada saat ini, Komandan Vien yang mengikuti Long Hao Chen sudah berada di sisi salah satu dari 2 gunung yang mereka lingkari, meningkatkan jarak mereka dari pasukan iblis. Tentu saja, Long Hao Chen telah mengawasi perubahan tentara yang berada di sana. Jika iblis mengirim bala bantuan yang kuat untuk melawannya, dia akan segera bersiap untuk kembali melalui menara keabadian. Namun, mereka jelas lebih disibukkan dengan jatuhnya meteor sebelumnya. Kabar baiknya adalah setidaknya untuk sesaat, tidak ada bala bantuan yang datang setelahnya. Adapun para iblis besar ini, mereka masih jauh dari mampu mengejar Long Hao Chen dan Komandan Iblis. Melihat serangan tiba-tiba dari Long Hao Chen, yang telah melarikan diri selama ini, Komandan Vien tanpa sadar menggunakan pedang berat di tangannya untuk menangkis serangan horizontal Long Hao Chen. Long Hao Chen mengubah lintasan sekali lagi di udara. Dari keadaan berputar sebelumnya, dia sebenarnya meminjam kekuatan dari blok terakhir Komandan Vien, membuat tubuhnya terhenti di udara. Kemudian cahaya keemasan dan biru bersinar, bergema dengan seruan naga yang diarahkan langsung ke Komandan Vien. Itu adalah salah satu keterampilan tertinggi yang paling dikuasai Long Hao Chen, naga ganda cahaya dan hujan, teknik serangan kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol menjadi satu. Serangan balik Long Hao Chen sangat mendadak, setidaknya cukup cepat untuk membuat Komandan Vien tidak siap, tapi Komandan Vien masih pantas mendapatkan gelar ini. Setelah bentrokan pertama melawan Arya Dewi Cahaya, tubuhnya terhenti, dan pedang berat di tangannya membentuk lintasan melingkar, disertai dengan suara yang kencang, langit diterangi cahaya berdarah, berbenturan langsung dengan pengikatan cahaya dan hujan naga ganda milik Long Hao Chen. Kekuatan bulan berdarah iblis ini sangat besar. Saat kedua teknik itu berbenturan, seruan naga dari naga ganda cahaya dan hujan menghilang, namun bulan berdarah itu juga hancur. Baik Long Hao Chen dan Vien Commander tercengang, karena mereka berdua percaya diri dengan teknik mereka. Perbedaan antara keduanya adalah Long Hao Chen memiliki rencana cadangan. Dalam waktu singkat setelah peluncuran naga ganda cahaya dan hujan, Long Hao Chen yang terhenti memasuki batas hati pedang. Di tangan kanannya, Arya Dewi Cahaya bergeser dan mengarahkan tebasan ke langit. Sejak lamanya mereka terbang, sebagian besar energi spiritualnya telah kembali. Khususnya, dari ledakan naga ganda cahaya dan hujan, esensi cahaya di udara meningkat. Ini tentu saja merupakan kesempatan bagus yang tidak akan dilepaskan oleh Long Hao Chen. Dan sumber mantra itu adalah energi spiritual Yating dan dia, penyerapannya jauh lebih cepat baginya. Jadi energi spiritualnya saat ini sudah setengahnya kembali. Ini menunjukkan dominasi dewa pilihan, dengan fakta bahwa dia meminum beberapa pil pemulihan spiritual hebat sebagai tambahan. Long Hao Chen telah memulihkan kemampuan untuk bertarung. Lagi pula,
tidak banyak dari kemampuannya yang mengharuskan dia memiliki lebih dari 10.000 unit energi spiritual yang tersedia untuk diluncurkan. Serangan berongga Long Hao Chen sangat merepotkan bagi Komandan Vien. Pedangnya yang berada dalam aliran ofensif ditarik secara paksa di udara. Dia melakukannya karena dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang, pedang ilahi Long Hao Chen pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana. Ini adalah penggunaan hati pedang. Detik berikutnya, Long Hao Chen dapat dipandang sebagai bagian dari Arya Dewi Cahaya, mengamati musuh dari sudut pandang pedang. Alasan serangan terakhirnya menjadi begitu agresif bukan karena dia memperkirakan langkah musuh selanjutnya, tapi karena dia benar-benar memahami maksud pedangnya. Serangan ini terlihat seringan bulu, tapi merupakan sesuatu yang harus dihadang lawan bagaimanapun caranya, karena itu merupakan satu-satunya jalan keluarnya. Ini adalah bagaimana dia bisa unggul dalam sekejap. Saat itu, bahkan Ahbao yang kekuatannya jauh di atas Komandan Vien ini menderita kerugian besar terhadap niat pedang Long Hao Chen, dan itu bertentangan dengan Long Hao Chen yang lama. Saat ini dia menjadi lebih mahir dalam pemahamannya tentang maksud pedang. Setelah itu, Long Hao Chen melakukan serangkaian 7 serangan pedang, masing-masing membawa perasaan hampa yang sama, sambil diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas. 7 serangan pedang ini memaksa Komandan Vien mundur 7 kali. Ketika dia tersandung dari serangan terakhir, seteguk darah hitam tumpah dari mulutnya. Bayangkan saja, bagi iblis tahap ke-8 yang harus menahan 7 serangan berturut-turut, membuatnya tidak punya pilihan selain mengambil kekuatan dari cadangan batinnya. Serangan balasan apa yang akan ditimbulkan? Faktanya, Long Hao Chen bisa dikatakan telah menggunakan teknik pedangnya untuk memaksa Komandan Vien melukai dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Komandan Vien akhirnya menyadari sejauh mana kekuatan Long Hao Chen, manusia yang tampak seperti seseorang yang paling banyak mencapai langkah ke-7 dalam kultivasi ini merupakan ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Itu adalah iblis tingkat tinggi, bukan iblis yang tidak kenal takut sebelum mati seperti iblis berbilah ganda atau iblis bersek. Sayangnya, Long Hao Chen tidak membiarkannya pergi. Setelah 7 serangan pedang berturut-turut, dia tidak hanya memaksa musuh untuk mundur tanpa jeda, dan menyebabkan dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, tetapi juga menyebabkan kekuatannya tumbuh hingga mencapai puncaknya. Sekarang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Long Hao Chen berkilau kilatan putih. Kemampuan pedang suci awalnya hanya bisa digunakan pada senjata seseorang, namun pada saat ini, Long Hao Chen memanfaatkan pemahamannya terhadap maksud pedang dan kendali atas elemen cahaya sebagai dewa pilihan, untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang suci. Pada saat yang sama, tangan kanan dan lengan kanannya berkilau dalam transparansi yang tiada taraf, tepatnya dari Brilliant Body. Dengan kata sederhana, 7 serangan sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengisi energi. Setelah urutan ini, meledakkan Komandan Vien, Long Hao Chen terdiam sebentar, bukan untuk memulihkan kekuatannya, namun justru sebaliknya, karena sikapnya mendekati puncaknya, dan sekarang adalah waktu untuk mendapatkan lawan terkunci. Kedua tangannya menggenggam pegangan Arya Dewi Cahaya. Pada saat pedang ilahi Long Hao Chen sekali lagi diangkat, Komandan Vien tiba-tiba merasa seolah-olah matahari hendak melewati tubuhnya. Niat pedang yang tajam terkunci sepenuhnya pada dirinya, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melarikan diri lagi. Bahkan eksistensi yang kuat seperti Komandan Vien dari langkah ke-8 merasa pikirannya menjadi agak kosong saat ini, karena dia tidak dapat menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, atau bagaimana membalas serangan di depan matanya. Namun, dia memiliki naluri bertahan hidup seperti semua makhluk hidup. Ketika merasakan bahwa nyawanya tidak berarti apa-apa di hadapan musuh, Komandan Iblis langkah ke-8 ini segera mengambil keputusan. Tiba-tiba menggigit lidahnya, dan dengan paksa memotong bagian atasnya, dia menyemburkan seteguk darah, menyala dalam warna merah. Ini adalah teknik runtuhnya iblis yang hanya dimiliki oleh iblis tingkat tinggi, yang pernah ditemui Long Hao Chen melawan Dewa Iblis Ular Andromalius. Hanya saja, teknik runtuhnya iblis ini terasa berbeda dari versi yang digunakan oleh Dewa Iblis Ular Andromalius. Andromalius menggunakan versi kelas Dewa Iblis, memberikan dorongan besar, sekaligus membuat efek sampingnya sedikit lebih kecil. Tapi setelah Komandan Vien ini selesai menggunakan teknik keruntuhan iblis, bahkan jika dia tidak mati karenanya, budidayanya setidaknya akan secara paksa turun ke langkah ke-6, tentu saja, dibandingkan dengan kematian, kerugian akibat hilangnya budidaya tidaklah besar. Fluktuasi cahaya dari sisi ini menarik perhatian pasukan iblis di sisi lain.
sehingga Raja Iblis memberikan perintah untuk pergi ke sana, dalam kondisi terbaiknya. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada. Sejak melihat mantra kerumunan sebelumnya di langkah ke-8, dia menjadi yakin bahwa kekuatan manusia yang datang untuk mencegat mereka sangatlah kuat. Sebagai komandan pasukan elit ini, dia tidak berani gegabah. Pada saat ini, kilatan cahaya ungu tua terus muncul dari 500 iblis neraka. Mereka melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan di masing-masing tangan mereka terdapat kristal merah keunguan, yang berfungsi sebagai tongkat. Kilatan ungu tua berbentuk penghalang besar, menutupi seluruh pasukan iblis di dalamnya. Ini adalah formasi pertahanan terbaik mereka, dengan 500 iblis neraka yang bertindak bersama dalam pertahanan, bahkan tingkat ke-9 tidak akan mungkin mampu menghancurkannya tanpa senjata yang sangat kuat. Sekarang Raja Iblis merasakan fluktuasi kuat dari esensi cahaya yang datang dari sisi lain gunung, dia tidak peduli dengan hidup atau mati bawahannya di sisi itu, dibandingkan dengan pertahanan seluruh pasukan. Cahaya merah berdarah menyinari dadanya, sebelum kabut berdarah merah menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh pasukan. Ini adalah kontrol elemen yang mendekati level domain pengguna langkah ke-9. Dari gunung lain, niat pedang yang sangat tajam sudah bisa dirasakan, menyebabkan Raja Iblis merasa merinding. Tidak mengherankan jika estimasinya begitu tinggi, karena niat pedang tidak langsung diubah menjadi tingkatan. Melalui niat pedang yang disebarkan dari Arya Dewi Cahaya, Long Hao Chen mencapai tingkat pemahaman yang sangat dekat dengan pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang dari masa lalu. Bagaimana mungkin level ini bukan ancaman bagi Raja Iblis? Tidak mungkin dia mengira tim yang dia bawa di jalur gunung penahan iblis akan mendapat masalah secepat itu. Pada saat ini, bahkan tanpa pusat kekuatan manusia di sini untuk memblokir mereka, karena hilangnya utusan iblis, mereka akan dengan cepat terekspos. Pada titik ini, Raja Iblis sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tapi karena iblis tidak sanggup kehilangan begitu banyak elit mereka. Di antara pasukan iblis ini, iblis tingkat ke-8 berjumlah setidaknya 300. Faktanya, selain dari 5 klan teratas, tidak ada kekuatan di antara iblis yang bisa mengumpulkan pasukan seperti itu. Jika kerugiannya terus bertambah, kemarahan Dewa Iblis Kematian Saminaga pasti akan menunggunya. Mungkin dia akan langsung dihukum oleh Kaisar Dewa Iblis. Cahaya putih berkilau dan tembus cahaya membentuk bilah cahaya di udara, meninggalkan jejak api di udara. Wajahnya saat ini sangat pucat, jelas merupakan akibat dari konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Dan sebenarnya, energi spiritualnya tidak cukup untuk membuatnya tetap melayang, tapi lawannya jelas berada jauh lebih buruk. Meskipun Komandan Vien berhasil membuat dirinya melayang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di wajahnya terdapat ekspresi orang mati, membiarkan keluar jejak darah dari kepala hingga jari kaki, seluruh tubuhnya benar-benar terbelah oleh serangan Long Hao Chen sebelumnya. Inilah kekuatan absolut. Niat pedangnya dikombinasikan dengan Arya Dewi Cahaya menyebabkan sikap Long Hao Chen yang mengesankan melampaui puncaknya. Tanpa peralatan yang cukup bagus, bahkan iblis tingkat 8 tidak akan mampu melawannya. Dan hal yang paling menakutkan adalah pengalaman pertempuran Long Hao Chen. Sebelumnya, dia membuat dirinya tampak lemah dan melarikan diri dengan berani untuk menarik musuh agar mengejarnya. Dan dari serangan balasannya hingga kematian Komandan Vien, hanya beberapa saat telah berlalu. Seluruh pertempuran berada dalam genggamannya, dan dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Komandan Vien untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Long Hao Chen memang masih sangat muda, tapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang lain seusianya. Berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, berapa banyak krisis menyedihkan yang telah dia atasi hingga saat ini, masing-masing pengalaman ini menjadi bagian dari kekuatannya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa dibandingkan dengan banyak pendahulunya dalam hal sikap dan pengalaman bertarung, dan ini belum lagi semua keterampilan kuat yang dia peroleh dari pengawal suci di Menara Keabadian. Mengepakkan sayapnya dengan susah payah, dia memanfaatkan momen sebelum kematian Komandan Vien untuk menyerapnya ke dalam melodi abadi. Kemudian Long Hao Chen mengubah pendiriannya, menghadap puncak gunung. Dari apa yang dia ingat, pengawal suci ke-9 terbang dari sana sebelumnya. Tetapi mengapa sampai saat ini fluktuasi energi spiritual tidak dapat dirasakan? Setelah meminjam kekuatan dari jiwa 3 penjaga suci lainnya, sihir pengawal suci ke-9 bisa dikatakan telah mencapai puncak langkah ke-8. Sambil memperhatikan dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Hao Chen dengan cepat kembali ke tanah, meminum pil pemulihan hebat yang baru, memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu,
Ia berganti pakaian menjadi gaun hitam, memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya hingga saat ini, rencananya berjalan lancar. Sekarang, semua bergantung pada bagaimana kinerja pengawal suci ke-9.